mengatur ekonomi. Mereka takut. Jadi jangan Anda pikir saya baik hati. Saya pelitnya minta ampun. Masyarakat juga kemakmurannya naik. Ayo kita kaya bersama-sama. Kami ucapkan selamat datang Menteri Keuangan Republik Indonesia, Minister of Finance of the Republic of Indonesia, Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Sekali lagi kami himbau kepada rekan-rekan media dan awak tim dokumentasi serta para fotografer untuk kembali menempati tempat yang disediakan karena acara akan segera dimulai kembali. Baik, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Investor Daily Summit 2025 New Economic Order. Masih bersama saya Iqbal Suitami Harja. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan topik The Ministry of Finance Grand Design for 8% Growth yang akan dibawakan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Minister of Finance of the Republic of Indonesia, Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Kepada Bapak Purbaya, kami persilakan. Yang saya hormati Executive Chairman B-Universe dan Menteri Perdagangan periode 2016-2019 Bapak Enggar Tias Tolu kita, para perwakilan institusi pemerintah, pelaku usaha, investor, akademisi, dan Bapak Ibu hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kalau saya presentasi depan, biasanya ada dua bagian. Pertama, baca dari sini, teks yang disiapkan oleh staf saya, itu membosankan sekali. Saya bacanya juga ngantuk. Tapi karena mereka udah kerja keras, saya baca dikit-dikit lah. Nah, yang bagian kedua, yang tanpa teks, itu biasanya menarik, tapi banyak bahayanya. Nanti banyak yang kesindir-sindir, jadi kalau nanti ada yang kesindir, saya mohon maaf sebelumnya. Tapi biar aja lah. Emang gue pikirin. Jadi, ini bisa dikasih lihat, kita masuk ke halaman kedua. Jadi tadi sebenarnya saya malu kesini, orang-orang udah nyambut saya kayak artis, padahal baru kerja 1 bulan, hasilnya juga belum ada. Nanti jangan sampai teman-teman kecewa ya. Tapi udah ada hasilnya deh. Tuh ya, IHSG udah naik kencang. Lagi optimisme sudah balik lagi ke masyarakat kita yang tadinya mau demo dan sekarang sudah berkurang kan. Mereka sekarang sibuk, nggak demo dia,
baca TikTok lihat komentar tentang saya. Katanya banyak gitu, ibu-ibu banyak yang begitu. Ada bolehlah. Tapi bukan bapak-bapak teman-teman aja yang begitu. Saya juga sama, lihat TikTok komentar tentang saya apa ya. Karena dari situ kadang-kadang ada masukan-masukan yang menarik. Dan saya akan biasanya tindak lanjuti masukan-masukan dari teman-teman even di TikTok ya. Ini kita masuk apa ya? Ini masuk. Saya punya waktu berapa menit? Bebas ya. Jam 30. Kok lu ngatur gua? Ini staff saya bilang 30 menit ya, suka-suka saya lah. Jadi waktu Pak Prabowo bilang di kampanyenya pertumbuhan ekonomi kita targetnya 8%. Orang banyak yang ngetawain. Saya juga ngetawain sedikit sih. Yang bener aja loh. Tapi ketika kita lihat sejarah-sejarah negara yang menjadi negara maju, itu selalu ada periode di mana ekonominya tumbuh double digit selama lebih dari 10 tahun. Semuanya. Singapura, Korea Selatan, Tiongkok, hampir maju kan sekarang, Jepang, Taiwan, Amerika, Jerman sama aja. Jadi kemarin-kemarin kan setelah krisis pertumbuhan ekonomi kita berapa? 5% atau turun, naik turun, disitulah. Oh, kita sebagian sudah bangga. Wah, bagus, kita paling tinggi dibanding negara G20. Ya, kita paling tinggi. Tapi dia udah maju, kita di bawah terus. Artinya ke depan kita akan gini terus, negara middle income terjebak di tempat yang disebut middle income trap atau jebakan ekonomi kelas menengah nggak naik-naik. Biasanya kalau nggak naik kadang-kadang turun juga, bahaya. Jadi memang kita harus bergerak ke arah sana. Saya tadinya nggak percaya tuh, waktu saya ke Jepang 2015 saya ke Jepang tuh 2 minggu di sana, diskusi dengan ahli-ahli ekonomi Jepang. Setiap hari masuk kelas, muridnya cuma 2, profesornya ganti-ganti. Jadi jago-jagoan Jepang udah sana semua, yang membangun Jepang pada waktu tua 60-an masih hidup tuh. Cerita saya gimana. Pertama saya ketawain, yang bener aja, kamu emang pernah tumbuh 10%? Kamu kan 1% 2% udah syukur. Ini sekarang 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir seperti itu. Dia bilang enggak. Dulu kami juga pernah tumbuh double digit selama hampir 12 tahun. Dikasih lihat gambarnya, set. Oh, habis itu saya yakin. Habis itu saya cari sendiri. Tiongkok gimana, Vietnam gimana? Vietnam belum ya, masih jauh ya. Gimana negara-negara lain? Korea seperti apa? Jadi mereka biasanya transformasi ekonomi dari agriculture base ke manufacturing base, di mana kita juga waktu Orde Baru sedang bertransformasi, tapi setelah krisis 1998 transformasinya berhenti dan kita tumbuhnya di gigi rendah terus, 5 atau di bawahnya atau di bawahnya lagi. Jadi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat adalah hal yang mesti kita kerjakan atau kita kejar ya. Next. Ini ada jurus-jurusnya, mesti ini, mesti ini, mesti ini. Itu bapak-bapak ibu-ibu udah katam semua kalau itu mah. Nggak ada yang nggak tahu kali. Kita mesti apa? Sebelumnya. Yang sebelumnya. Mesti misalnya untuk contoh transformasi Tiongkok dan Vietnam. Dia fokus pada pertumbuhan berkualitas, inovasi, keterbukaan terhadap pasar global, kayak gitu. Bapak-bapak tak tahu semua, itu mah gampang. Kalau saya tes, pasti semuanya lulus kalau tanya seperti itu. Cuman untuk kita apa sih next? Coba di nomor 4. Apa pelajaran masa lalu yang kita bisa pakai untuk memastikan ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat lagi? Misalkan ekonom nih, saya ekonom kapitalis, didikan barat. Kalau saya bilang kita jalan
memakai strategi negara kapital. Pasti saya nggak jadi Menteri Keuangan kan? Jadi saya cari-cari tuh, kira-kira strategi yang pas apa, yang dekat dengan Bapak Presiden. Kenapa dia punya pemikiran seperti itu? Saya cari-cari, ada tuh pembangunan ekonomi, strateginya katanya pakai Sumitonomics. Kalau zaman dulu, zaman Orde Baru katanya 3 trilogi pembangunan kan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang kedua, pemerataan manfaat pembangunan. Yang ketiga, stabilitas nasional yang dinamis. Itu gampang banget. Anda buka buku Orde Baru pasti dapat itu semua, cat atau di YouTube cari. Tapi ketika Pak Prabowo jalankan kebijakan MBG, apalagi yang populis, semuanya ribut. Sekolah rakyat, pemerataan yang lain, semuanya ribut kan? Mana ada yang, pasti ada yang protes. Buang-buang duit buat makan, gitu kan? Kalau saya, pandangan saya beda. Itu adalah salah satu upaya dari pemerataan manfaat pembangunan. Itu akan menciptakan stabilitas nasional yang dinamis. Karena trickle down effect zaman dulu nggak langsung ke bawah kan, jadi langsung intervensi ke sana. Jadi kalau saya lihat, dia menjalankan pemerataan manfaat dan stabilitas nasional yang dinamis. Itu. Jadi seperti langkah dewa mabok, tapi nggak mabok-mabok amat. Kalau Anda ngerti. Kalau nggak ngerti ya nggak apa-apa, saya ajarin sekarang ya. Tapi itu juga nggak cukup. Perlu satu lagi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Salah satu hilang aja, semuanya bisa goyah nih. Saya tunjukkan kemarin, ada pemerataan, ada itu yang dinamis. Tapi waktu ekonominya diperlambat, rakyat susah, turunlah demo besar-besaran. Demo yang terjadi yang berapa? Sebulan lebih yang lalu, sebulan seminggu, 2 minggu yang lalu, itu karena dampak dari ekonomi yang melambat secara signifikan. 2 ada, 1 nggak ada, rakyat turun ke jalan. Dan mungkin bapak-bapak sekarang udah senang, udah optimis lagi. Pada waktu ancamannya serius. Kalau kita tidak merubah arah kebijakan ekonomi pada waktu itu, atau sekarang, kita akan terus mengalami demo dari minggu ke minggu, semakin lama semakin parah. Dan hitungan saya sebagai ekonom dan setengah dukun, Februari tahun depan akan terjadi pergantian kekuasaan yang cost-nya buat masyarakat kita mahal. Nah, itu disadari oleh Presiden yang sekarang, Presiden Prabowo. Makanya saya dimasukin, ayo lo betulin. Ya udah, kita betulin sedikit-sedikit. Kenapa saya dianggap bisa betulin? Oh, udah wartawan ya. Oh, ini wartawan semua lagi. Ini forum wartawan. Aduh. Ya udah, nggak apa-apa deh. Udah nggak ada rahasia-rahasiaan. Jadi pada waktu itu hari Sabtu, Minggu sebelum saya dilantik, jadi saya lucu deh. Cara Pak Prabowo menilai orang tuh untuk saya aneh. Hari Jumat, Pur dipanggil ke Hambalang, datang ke saya situ. Duduk 3 jam dengerin dia presentasi sama orang lain, nggak ngapa-ngapain, dengerin. Besoknya lagi, datang lagi, duduk 2 jam 3 jam nggak ngapa-ngapain tuh, dengerin. Dia cuma ngeliat gua aja. Oh, udah. Kayaknya dia ngeliat itu, pakai ini. Hari Minggu saya dipanggil di sana. Saya pikir waktu itu udah 2 hari ketemu, nggak ngomong apa-apa. Kalau hari Minggu waktu itu saya nggak ngomong, udahlah, nggak ada kans untuk bicara lagi. Ya waktu ketemu rapat cuma berlima. Saya ceritain, Pak, keadaan begini. Saya bilang tadi saya takut-takutin. Pak, Februari Pak. Oh gitu ya? Iya. Nah itu a secret to my success katanya. Kita takut-takutin dia. Tapi enggak. Memang ancaman serius, saya beberkan data-data yang
panjang dan clear. Zaman Pak Soeharto kenapa dia jatuh, zaman Gus Dur kenapa dia jatuh, zaman SBY kenapa dia hampir jatuh tapi nggak jadi, zaman Pak Jokowi juga sama. Jadi sebetulnya ya, kita kan punya siklus bisnis. Ekonomi itu ekspansi, resesi. Kita rata-rata 7 tahun ekspansi, setahun resesi, 7 tahun ekspansi, setahun resesi. Dalam masa downturn itu adalah masa-masa kritis. Kalau pengambil kebijakan salah mengambil kebijakan, yang terjadi adalah zamannya Pak Harto, salah lagi, zamannya Gus Dur, zamannya Pak SBY 2008 diamankan, 2008 2009 menang ekspansi, harusnya kalau 7 2016 kan. 2015 pada waktu Pak Jokowi mengambil kekuasaan, suasana goncang sekali kan. Dia hampir jatuh, hitungannya harusnya 2016 jatuh dia. Ekonomi jatuh, dia jatuh. Untung ada saya. Ini saya cerita begini kenapa? Karena orang bilang Purbaya nggak tahu ekonomi, kemana aja lu? Nggak ada pengalaman fiskal, nggak ada pengalaman moneter. Saya kasih masukan terus dari zamannya SBY, Jokowi, Pak Jokowi juga. Cuman nggak dibayar, gratis. Ya nggak apa-apa. Dan saya datang ke tempat Pak Jokowi itu, keluar dari Dana Reksa, pindah ke kantor staf presiden. Nah gini-gini, deputi kantor staf presiden dulu. Tapi sekarang menteri ya lebih tinggi nih. Ini dibayar nih sekarang. Jadi 2015 saya kasih tahu sama ke Pak Jokowi. Kalau politisi kan lucu. Kalau Pak ekonomi jatuh, dia nggak peduli. Oh iya. Gue bilang, oh, gimana sih? Gue cari cara gimana caranya. Rupanya ada keterkaitan antara ekonomi dengan kejatuhan presiden kita. Saya kan punya sinyal-sinyal khusus tuh. Katanya saya punya bola kristal ekonomi. Ditarik ke politik bisa juga. Ternyata ekonomi mempengaruhi politik. Waktu saya bilang, Pak, zamannya Pak Harto, sinyal ini keluar Pak, 12 bulan jatuh dia. Zamannya Gus Dur, sinyal ini keluar Pak, 11 bulan kemudian jatuh. Jadi ada betul sinyal-sinyal yang betul-betul keluar. Tapi bukan dari bertapa ya. Kita hitung secara matematis. Saya ekonom beneran, bukan ekonom abal-abal. Jadi saya bisa hitung secara matematis. Dari dulu kalau di pasar, saya selalu ngaku. Kalau di pasar modal, mama lorennya saya. Sekarang masih bisa. Jadi saya kasih tahu, Pak, kan kalau saya bilang ekonomi jatuh, dia nggak saya bilang, Pak, Bapak mesti beresin Pak. Maret sinyalnya udah keluar. Maret 2016 kalau nggak dibetulin, Bapak bisa susah sekali. Gue mau bilang jatuh nggak berani juga presiden. Tapi Pak Jokowi nggak ya kesel sama saya. Tapi pertanyaan habis itu saya harus apa? Saya betulin ekonomi pada waktu itu sampai selesai lah. Bapak mesti gini. Udah setelah selesai saya keluar dari sana. Gue pikir ngapain lagi, udah sana nggak ada kerjaan. Bukan itu sebetulnya. Saya keluar dari Dana Reksa, pindah ke KSP. Ini kan BUMN, ini kan pegawai negeri. Gaji turun jadi 1/10-nya. Saya cerita ke istri saya bangga. Istri saya, namanya Ida ya. Saya panggil gua udah ngasih masukan ke presiden, kita ekonomi akan bagus, gini. Gua pinter. Dia diem. Kamu loh, kenapa? Gaji lu naik turun. Berapa? 1/10-nya. Ya, kan. Jadi saya pikir saya ekonomi yang pinter, ternyata di sisi tertentu saya bodoh. Jadi nggak apa-apa. Nah sekarang kita ngomong pertumbuhan ke depan. Ada kebijakan fiskal, moneter, ada juga ekonomi investasi. Ini penting, orang kan bilang, gimana lo bisa ciptain pertumbuhan ekonomi 6% lebih dalam waktu singkat? Kita lihat sejarah pada waktu itu, SBY bangun infrastruktur enggak? Enggak kan? Paling enggak juga enggak banyak bangun rumah waktu itu kan. Gaya aja dia bangun rumah, enggak bangun dia. Sedikit. Tapi tumbuhnya 6% ekonominya.
rakyat juga lebih makmur. Di masa SBY itu PDB per kapita dari awal sampai itu naiknya 3 kali lipat loh. Anda nggak sadar aja, masih maki-maki dia. Kalau ekonom ngerti. Terus, jadi, tapi pada waktu itu, kredit growth tumbuh 22%. Karena kebijakan moneternya suportif ke ekonomi. Boleh dibilang swastanya yang mendorong. Itu yang sisi moneter. Moneter saya hitung dampaknya ke private sector. Zaman Pak Jokowi, dia bangun semuanya dibangun. Tol lah, tol laut, tol ini, tol ini, bangun semua. Tumbuhnya berapa? 5%. Kenapa? Karena perbankannya berhenti. Kalau saya bilang berhenti ya. Karena kebijakannya waktu itu di sisi keuangan, gua nggak boleh nyinggung nih, banyak media sih. Nggak apa-apa lah. Cenderung terlalu ketat. Akibatnya private sektornya nggak tumbuh dengan optimal. Ya tumbuhnya cuma 5%. Kalau kita gabung gimana? 20 tahun kita akan tahu. 10 tahun pertama mesin swasta. 10 tahun kedua mesin pemerintah. Ini 6, ini 5. Kalau saya gabung, saya punya modal 6, tambah dampak yang 5 ini. 6 lebih dikit, nggak terlalu sulit. Dengan mengubah kebijakan tadi, belum merubah struktur ekonomi, belum merubah ekonomi inflasi yang signifikan, belum. Nggak banyak yang tahu itu, karena nggak banyak ekonom yang sepinter saya rupanya. Itu katanya nggak boleh ngomong gitu ya, sorry, itu off the record yang saya. Nanti dibilang itu tengil. Oke, kalau kita lihat, nggak ada pointer di situ ya. Ini, jadi kalau dibilang Purbaya ngomongnya ngaco, seenak jidat aja. Enggak, saya selalu ngomong dengan data. Kan saya udah bilang tadi, saya ekonom asli. Bukan ekonom abal-abal, bukan ekonom palsu. Saya sekolah sampai S3. Doktor di bidang economics, pure ekonomi. Rupanya sedikit orang Indonesia yang sekolah itu ya. Karena matematiknya susah katanya. Saya ambil sekolah itu, saya ambil jurusan itu, bukannya saya sok jago, saya nggak tahu bahwa itu ilmu ekonomi susah. Rupanya ada kelas-kelasnya. Soal tahu saya ada yang gampang, saya pasti ambil yang gampang. Jadi kalau kita lihat gambar ini, itu cuma 3 gambar: pertumbuhan kredit, pertumbuhan DPK, pertumbuhan M0. Ya. Ini sederhana. Nah ini bisa, kalau Anda ngerti, ini bisa menangkap esensi dari kebijakan moneter di perekonomian, kebijakan keuangan. Kenapa saya pakai ini? Waktu krisis 97-98, saya ingin tahu bagaimana sih mengatasi krisis yang betul. Saya pelajari semua paper yang berhubungan dengan krisis di Amerika Serikat 1930 dan bagaimana mengatasinya dan bagaimana perkembangan ilmu ekonomi setelah itu, utamanya pada waktu mengatasi krisis. Salah satu paper yang dikenal adalah yang pemenang Nobel, Milton Friedman. Dia bilang apa? Dia pelajari ke 1930 di Amerika Serikat atau yang dikenal dengan Great Depression. Dia bilang begini, waktu itu bunga 0, tapi tetap ekonomi jeblok. Dia investigasi, ternyata walaupun bunganya 0, pertumbuhan uangnya negatif. Jadi dia bilang base money tumbuhnya negatif. Ada nih. Nggak kelihatan ya.
Jadi kita kalau melihat kebijakan moneter atau kebijakan longgar apa ketat, dia bilang lihatlah laju pertumbuhan uang. Dia bilang base money atau primary money atau sekarang M0 dibilangnya. Kira-kira uang yang dipakai sebagai acuan untuk kebijakan itu kira-kira. Yang ini gambarnya mana? Yang merah itu adalah uang pertumbuhan M0-nya. Yang biru pertumbuhan kredit ya. Anda lihat, ya ada, bantu deh. Siapa yang mainin ini? Geser-geser dikit. Oh, bukan orang saya ya. Saya biasa di LPS punya yang langsung mainin. Sekarang dia duduk di sini. Lu mesti sana lu. Ini ya. Yang merah, Anda lihat. Zamannya Pak SBY 2005 sampai 2014-15 tuh yang merah itu tumbuhnya hampir 20%, itu 19%. Nah, itu rata-rata 19% yang ini ya, merah ini ya. Kelihatan 19% ya. Lihat pertumbuhan kreditnya, rata-rata 22%. Jadi walaupun SBY nggak bangun apa-apa, private sector kerja keras. Ini bisa dikontrol. Anda lihat. Kenapa saya tunjukin itu? Karena itu variabel yang bisa dikontrol oleh pelaku, siapalah, regulator. Coba lihat 2015. Tiba-tiba yang merah turun ke bawah saat. Sebelum krisis tuh. Kanan sedikit. 19-20 sebelum krisis sudah negatif. Jadi walaupun Pak Jokowi bangun macam-macam, private sectornya dicekek, nggak bisa tumbuh sebetulnya. Waktu itu saya nggak tahu, karena saya di maritim. Gua pikir kerjaan gua mancing lah, ngapain lihat-lihat data itu. Kan maritim. Tapi dipaksa sama Pak Luhut. Jadi saya tuh emang anak buah yang nakal. Disuruh saya nggak mau kerjain. Pur, siapin banget buat presiden, kita presentasi. Ya Pak. Besoknya dia tanya, udah siap? Belum Pak. Kenapa? Datanya susah Pak. 2 minggu lebih datanya, siap? Saya nggak ada Pak. Wah susah Pak, nggak dapat data. Tapi Pak Lut ini pintar rupanya. Itu menandakan dia lebih pintar daripada gua. Dia bisa ngendalin saya tanpa marah-marah. Dia, oh ini orang sompret nih, sontoloyo dia bilang. Dia nggak pernah marahin saya. Suatu saat dia ke Toba, saya di kantor jam 10 pagi ditelepon, dia di Toba, Pur, gua lagi di Toba nih Pur. Iya Pak, kenapa Pak? Nanti kita ke presiden ya jam 2 ya. Ya Pak, kita ngomong ekonomi. Iya Pak, saya nemenin Bapak diskusi masalah ekonomi dengan presiden Pak. Ya Pur ya, lu yang presentasi, langsung dimatiin. Kan nggak mungkin saya depan presiden, Pak saya nggak siap. Dia bilang, bos gua jago nih. Terpaksa kita bikin dan nyerahlah. Memang dia lebih pintar daripada saya, pantas dia jadi jenderal bintang 4. Tapi kalau dimarahin saya tinggal pergi. Apaan? Tapi dia orang pintar. Jadi Anda tahu orang-orang itu pintar semua. Pak Jokowi pintar, itu pintar. Pak SBY juga pintar. Itu orang pintar semua yang di atas itu. Saya udah pernah lihat Jokowi, Pak SBY, Pak Luhut, Khairul Tanjung, siapa lagi yang itu top itu. Itu orang-orang pintar, yang Pak Hatta Rajasa juga. Jadi saya udah biasa bergaul dengan top thinkernya di Indonesia. Saya nggak pernah takut sama siapa jadinya. Ya karena tadi saya udah selalu terekspos dengan cara berpikir mereka, cara mereka mengambil keputusan. Presiden yang sekarang juga pintar luar biasa loh kalau Anda tahu. Gua nggak ngira dia sepintar itu. Karena orang kan bilang apa itu cenderung mencemoohkan, tapi dia cepat sekali menangkap pengetahuan dan cukup pintar sekali. Jadi kita nggak salah pilih presiden lah. Jadi kalau Anda ketik politik kita hiruk pikuk segala macam, nggak apa-apa, yang penting hasilnya selalu bagus. Jadi kita
sepertinya berjalan ke arah yang benar, lebih bagus dibanding Amerika Serikat kan. Saya ngomong apa ya? Oh, Pak Luhut. Jadi saya siapin tuh bahan. Saya begitu dapat datanya, kok begini ya? Saya ceritain Pak Presiden waktu saya, Pur, dia nanya gini, Pak Pur, apa dampak COVID ke ekonomi Indonesia? Pak, dampak COVID berat sekali Pak, karena orang nggak bisa jualan, kita nggak bisa ekspor, nggak bisa impor, berhenti semua. Tapi Pak, Bapak nggak usah takut. Bapak punya senjata untuk menjaga kita supaya nggak kolaps. Indonesia nggak akan hancur. Bapak punya senjata ini. Lalu dia senang. Kita pakai semua senjata itu selama masa COVID sehingga ekonomi kita nggak jatuh. Saya tunjukin ya. Jadi saya tunjuk ke Presiden Jokowi waktu itu, Pak. Bapak kerja sendiri, Bapak bangun infrastruktur mati-matian, nggak bisa lari ekonominya karena proses kerja berhenti. Dia marah. Dia coba betulin sedikit, tapi habis itu ini lagi lupa kali. Habis itu saya nggak di sana kan. Tapi yang jelas itu ya, 2021 dari negatif kita naikin ke arah positif itu di bulan Mei 2021. Yang merah itu naik set. Nggak lama kemudian kredit yang biru tumbuh. Ini membantah teori ekonomi yang di luar yang suka komentar di koran. Anda gelontorin uang, gimana create demand? Ini bisa meng-create demand secara empiris seperti ini. Secara teoritis gimana? Opportunity cost of money turun ketika saya tambah uang ke sistem. Apa itu artinya? Yang tadinya mau pinjam uang ke bank, sekarang berani pinjam karena bunganya turun, cost-nya turun. Yang tadinya naruh uangnya di bank dan nggak mau belanjain, dia suka sekarang. Kenapa? Suka belanja, kenapa? Karena di bank bunganya udah kecil. Itu create demand, kira-kira begitu teori ekonomi seperti itu. Mungkin kalau ekonomi di luar kritik saya terus, mungkin dia lebih baik baca buku ekonomi yang betul lah. Jangan baca buku terjemahan. Itu ya. Itu udah bukti ya. Nah, pada waktu kemarin itu sama. Jatuh lagi kan 2014 jatuh lagi ke bawah. 2025 sempat naik di bulan April. Mei turun ke bawah. Turun di Mei, Juni, Juli, Agustus turun ke bawah. Itu yang memperburuk kondisi ekonomi lagi waktu ekonominya masih mau recover karena tahun 2024 2023 akhir ditekan lagi. Jadi problem kita kemarin kita sendiri yang buat, bukan global. Kesalahan Pak ini, lu salah ya, Pak Febrio, tanggung jawab lo. Enggak, ini knowledge yang mungkin cuma sedikit orang yang tahu. Saya pakai untuk modal jadi menteri aja. Nggak, saya ini ilmu moneter yang sesungguhnya seperti ini. Jadi ilmu ekonomi itu bukan tidak berguna, amat berguna kalau Anda mengerti betul esensinya apa. Jadi habis ini Anda rajin-rajin baca buku ekonomi lah yang bagus, biar Anda bisa berkontribusi juga. Tapi saya ingatkan lagi, jangan baca buku terjemahan ya, baca buku yang asli. Langkah saya pertama Pak, waktu saya ambil alih itu, waktu dikasih Menteri Keuangan, hari pertama saya dimaki-maki sama netizen, sombong, emang gue sombong sih. Memang kacau nih, itu kan nggak bisa dihilangin. Tapi saya buktikan, saya balik ekonominya dengan cara apa? Ini kan dari hampir negatif kan, nol dah pertamanya. Saya gelontorin uang ke sistem. Rupanya yang menyebabkan ini turun ke negatif itu pemerintah juga yang salah. Si Febri salah loh, Febrio. Dia punya hampir 500 triliun cash nganggur di bank sentral. Dia senang banyak duit. Bank juga banyak uang tapi taruh di bank sentral, sementara perekonomiannya kering. Saya injek dari M0 tadi.
Itu acuan yang selama ini betul-betul menggambarkan kondisi di masyarakat. Kalau Anda tanya KSSK sebelumnya kan selalu bilang ample liquidity, perbankan ample. Tapi di bank, di masyarakat nggak gerak ekonominya. Ya ample, tapi ditaruh di BI semuanya. Sistemnya nggak bergerak. Saya balikin ke sana tadi supaya sistemnya hidup lagi. Ini data baru bulan pertama ya. Ini sudah tumbuh sekarang double digit lagi 13,2%. Ini belum berarti akan baik sekali, tapi ini tanda awal bahwa pengembalian orang dari uang saya dari bank sentral saya taruh di sistem perekonomian sudah mulai bergerak. Tadinya saya takut uangnya diserap lagi, ternyata enggak. Jadi udah tumbuh 13,2%. Untuk tahap pertama cukup. Nanti kalau kurang saya tambah lagi. Jadi tiba-tiba berubah image fiskal kita. Tadinya nggak punya duit, sekarang kebanyakan duit. Betul kan? Oh, ternyata punya duit banyak, nggak dipakai-pakai. Jadi yang salah tuh si Febrio. Dia kan analis kebijakan fiskalnya. Tapi nggak apa-apa. Ini kan kita belajar ke depan, kita perbaiki. Dan dengan pengalaman seperti itu dan dengan langkah yang pertama kelihatan sudah berdampak. Harusnya sih kita sudah keluar dari masa terburuk kita. Tinggal kita lihat ke depan seperti apa. Orang protes katanya. Purbaya ngeluarin uang pemerintah 200 triliun, gimana tuh alokasinya? Berarti anggaran bertambah dong, defisit bertambah, ini itulah. Nah, mereka nggak ngerti ekonomi rupanya, nggak ngerti ekonomi yang sebenarnya gampang. Saya itu punya uang 430 waktu dia triliun di bank sentral. Itu rekening saya di BI. Yang saya lakukan apa? Saya pindahkan sebagian di perbankan. Udah, hanya itu aja. Nggak ada perubahan kebijakan fiskal, nggak ada ini, nggak ada itu. Tapi uang yang di bank ini nyebar ke perekonomian dalam bentuk kredit dan lain-lain. Kalau Anda lihat tuh sebelah kanan tuh, saya kasih ke Mandiri 55 triliun, dia udah nyalurin 74%. BRI udah nyalurin 62%, BNI udah 50%, BTN baru 19%, padahal dia ngomongnya paling kencang. Desember udah habis duitnya, baru 19%. Nggak apa-apa. Dampaknya positif juga ke dia. Dia nggak bisa tekan orang untuk minta bunga tinggi. Dia punya uang lebih. Tapi saya perkirakan dia paling bisa serap 10 triliun sampai akhir tahun. Saya akan pindahkan 15 triliun ke bank yang lain. Kecuali besok dia menghadap saya, dia bilang dia sanggup. Kita lihat yang lain, BSI juga udah 55%. Jadi total kredit, waktu saya ke Mandiri saya tanya, berapa pertumbuhan kredit Anda sekarang? Sebelumnya 8%, begitu saya injek itu udah naik ke 11%. Terus dia tanya ke saya, boleh nggak saya kasih pinjam uang itu ke properti dan otomotif? Saya bilang boleh aja. Sebetulnya operasi keuangan saya nggak ada urusan uangnya mau taruh mana. Yang penting jangan beli dolar ya. Kalau beli dolar saya sikat ya. Saya pengawas Danantara juga masih bisa nyikat. Kalau kan lewat pasti two step lewat Danantara ngasih tahu mereka. Kalau Danantara mau ngasih tahu, kita pecat Danantaranya. Lebih kuasa lagi. Jangan main-main dengan Menteri Keuangan. Tapi ini kan semua untuk sesuatu yang positif. Kalau yang positif boleh main kasar. Kalau negatif nggak boleh. Jadi gitu. Kredit sudah akan tumbuh, ke depan akan tumbuh lagi. Uang saya masih sama, nggak berubah, masih 430, 440 sekarang. Karena itu bukan dipakai, cuma saya pindahin. Masih ada uang saya. Mereka takut. Berapa bulan akan ditaruh di situ? Saya udah hitung selama sekian tahun terakhir pemerintah selalu punya cash di BI di akhir tahun tuh hampir 500 triliun. Jadi kira-kira saya akan aman. Kayaknya kan sembrono. Udah saya hitung. Ahli statistik ekonom beneran, bukan ekonom palsu.
Jadi kita akan aman, bahkan kalau kepaksa, kalau masih tumbuhnya masih kurang, saya akan pindahin semuanya ke sistem ke perekonomian. Kan kalau ekonomi tumbuh kencang, pajak juga naik, uang saya makin banyak lagi. Jadi jangan Anda pikir saya baik hati, saya pelitnya minta ampun. Saya masukin uang ke situ biar pajaknya, income-nya naik. Pada saat yang bersamaan karena ekonomi jalan, masyarakat juga kemakmurannya naik. Jadi selalu saya bilang ke Gen Z, ini kan Gen Z semua ya, banyak kan ya. Ini Gen Z nih. Gen Z tua. Saya bilang, ayo kita kaya bersama-sama. Ada yang protes, karena moneter nggak bisa apa-apa. 10 menit. Kok lo ngatur gua? Berapa menit lagi mbak? 10 menit? Ya udah 10 menit lagi. Kalau saya mah 2 jam juga bisa ngomong. Terus ada yang bilang gini, mana bisa? Kan perbankan channelingnya susah. Iklim investasi juga nggak membaik. Gimana bisa Anda ciptakan lebih cepat pertumbuhan ekonominya? Modal ini aja saya yakin bisa 6%. Tapi kalau mau 7%, maka ada effort tambahan. Menteri Keuangan bisa apa? Kalau kata Rocky Gerung, nggak ada di sini kan? Kita ledekin aja dia. Menteri Keuangan cuman juru bayar, apa namanya? Kasir. Oh, pada apal ya? Wah, mantap. Berarti dia udah makai Rocky Gerung lu ya? Kalau sebagai Menteri Keuangan seperti sekarang, iya. Walaupun saya bisa ganggu dan antara segala macam, tapi kan terbatas. Saya bisa betulin pajak, bea cukai. Langkah berikutnya apa? Saya akan rapikan pajak dan bea cukai supaya income saya meningkat tanpa menaikkan tarif ya. Jadi pajak Anda nggak akan dinaikin tuh. Tapi aparatur pajak dan bea cukai akan kita pastikan bekerja secara profesional. Saya pikir sih mereka bisa, mereka juga banyak orang pinter, cuman kemarin salah arah aja kali. Sekarang kita arahkan ke arah yang betul. Dengan himbauan seperti ini, udahlah, lu yang lama-lama nggak akan gua kejar. Sekarang kita sama-sama membangun negara, tapi dengan keadaan sekarang, kalau main-main lagi gua sikat lu. Nggak ada ampun. Ya kan boleh gitu ya. Selain itu apa? Itu kan untuk menstabilkan fiskal. Untuk mendorong ekonominya gimana? Itu Menko Perekonomian dengan saya, dengan beberapa kementerian sudah akan membuat Satgas percepatan pembangunan ekonomi prioritas ya, program pembangunan ekonomi prioritas. Biasanya sih kalau pemerintah kalau itu ngomong-ngomong aja, ngemeng-ngemeng aja, biar aja. Kalau yang mau ngomong aja. Ya biar mereka puas. Tapi dalam Satgas itu akan dibuat tim debottlenecking, di mana tim itu akan menerima pengaduan dari seluruh pelaku bisnis di Indonesia. Setiap minggu sekali akan kita adakan semacam gelar perkara untuk kasus-kasus yang mereka laporkan. Saya akan memimpin di satu hari itu. Kalau menteri lain nggak mau ya. Kan Menteri Keuangan kuat sekarang. Kalau menteri lain nggak mau nurut kita, masukan dari kita potong anggarannya. Atau nggak usah dipotong, nggak ditransfer aja. Untuk kebaikan biar aja. Saya udah lapor ke Presiden, Pak, saya mau buat ini. Oh bagus, jalanin. Jadi setiap langkah yang saya omongin di publik itu sudah pernah saya sebutkan ke Presiden. Jadi saya bukan loose gun, bukan, tapi gun yang tepat sasaran. Kayak gitu. Jadi nanti itu akan memperbaiki iklim investasi dengan baik. Kenapa saya berani? Kalau kita rubah peraturan-peraturan aja tuh sering tuh, tetap aja nggak jalan. Namanya juga ini pegawai negeri, birokrasi bisa diputar-putar dengan peraturan yang sederhana aja bisa usut Anda. Jadi saya buka aja itu, nanti saya beresin langsung. Kita punya pengalaman di tahun 2016 sampai 2019. Saya wakil ketua Pokja 4 waktu itu tim debottlenecking.
Saya sidang setiap Senin, 7 kasus terus-terusan tuh selama 3 tahun. Kita selesaikan 193 kasus besar kecil investasi. Berhubungan dengan total investasi berapa? 893 triliun rupiah. Jadi saya sudah pengalaman dalam hal itu. Saya kayak hakim di tengah, ini dua pihak yang berlawanan, ini yang ngadu, ini yang diadukan, saya rapikan di tengah jalan. Kalau hakim itu tingkat saya udah setingkat Abu Nawas. Kenapa saya bilang begitu? Anda tahu ada cerita Abu Nawas memeriksa orang yang bohong dengan pegang buntut kuda kan? Pegang buntut keledai. Ini yang orang yang nggak berdosa dia pegang aja. Tapi yang berdosa kan takut, dia nggak pegang. Akhirnya Abu Nawas periksa tangannya, ketahuan lah. Itu yang berdosa. Kalau saya beda. Setelah berapa kali sidang, saya tahu yang bersalah dari salaman. Kalau tangannya dingin sekali, ini orang salah. Ini tangan, oh ini salah. Tapi depannya, oh bagus. Oh ini orang salah. Saya punya staf polisi periksa orang itu, latar belakangnya apa, ininya apa, ketahuan. Oh iya Pak, ini yang salah. Jadi lah setingkat Abu Nawas lumayan lah. Kita kan mudah-mudahan belum hilang. Jadi dengan kayak tadi, moneter, fiskal jalan, private sektor akan betulin terus. Dengan itu nanti akan ada, mungkin kalau yang bisa dipecahkan langsung. Kalau ada perubahan peraturan kita rubah dengan cepat. Jadi harusnya kita akan bergerak ke arah ekonomi yang makin cepat. Dengan itu 7% nggak susah amat. Nanti kalau 8% baru kita kembangkan sektor-sektor unggulan apa yang mau kita kembangkan. Itu bukan saya, biar aja yang lain mikir. Karena kan mereka nggak mikir. Ya. Tapi groundnya untuk ke arah sana ada. Misalnya untuk saya bilang kan Pak Presiden, mudah-mudahan akhir triwulan ini kita bisa lihat arah pertumbuhan ekonomi yang berbalik dibanding sebelumnya. Sebelumnya kan 4, 5, 1, 2, 5 tambah 1, 2, 8 katanya. Kata orang-orangnya. 5, 1, 2, kemungkinan sekarang di atas itu Pak. Jauh di atas itu, jadi arahnya udah berbalik. Kalau Pak Febrio hitung berapa? 5,5 atau lebih lah. Bapak Presiden bilang apa? Wah, kalau you bisa naikin seperti itu, saya naikin pangkat kamu. Jadi apa pangkatnya nih? Kamu saya jadikan Menteri Keuangan Utama. Jadi gue bingung, Menteri Keuangan Utama, menteri apa ya? Tapi nggak apa-apa. Tapi gini, yang jelas dia menghargai performance itu aja, performance base. Gue untung nggak nanya, gajinya naik nggak Pak? Tapi itu. Jadi seperti itu. Dengan itu rasanya sih target pertumbuhan ekonomi 8%, ya 3 tahun 4 tahun ke depan udah kelihatan lah. Kan saya dukun, saya dapat lah. Kalau gua nggak dipecat. Nah, ini banyak yang sakit hati katanya, wah si Purbaya hantam sana hantam sini. Saya nggak hantam sana, nggak hantam sini. Saya cuma betulin yang menurut saya harus dibetulin. Waktu DPR kan saya ngomong Pertamina. Kenapa saya bicara tentang Pertamina? Karena DPR hantam saya di situ. Hantam pakai Pertamina alasannya. Saya hantam Pertaminanya aja. Tapi kan teman-teman pasti mikir Purbaya ngomongnya ngaco. Enggak. Saya beberapa tahun, 3 tahun di Menko Maritim sebagai Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi. Listrik, minyak di bawah koordinasi saya, walaupun nggak pernah datang sih mereka. Tapi saya monitor terus kejadian di sana dan itu data yang saya sebutkan nggak pernah salah. Cuman yang saya heran gini, kalau ada mafia migas seperti itu yang menghambat semua pembangunan, boleh nggak ngomong mafia migas? Boleh. Apa ya? Kan udah ngomong di Twitter. Kalau ada mafia migas yang membayar uang segitu banyak, kenapa nggak ada yang datang ke gue ya? Saya nunggu bayaran sebetulnya.
Cuman nggak ada. Tapi itu salah satu lawan kita yang harus kita lawan. Dan kalau presiden arahnya jelas, direksinya jelas, hajar. Jadi kalau dia macam-macam sama saya hajar nanti. Tapi kan sekarang lagi kejar-kejar ya, salah satu mafianya. Jadi gitu. Orang tanya lagi, kita harus mengundang investor asing untuk masuk sini untuk tumbuh lebih cepat. Tanpa FDI, tanpa investor asing, kita nggak mungkin pertumbuhan ekonomi cepat. Yang harus kita ingat adalah investor asing tidak datang ke sini untuk membangun ekonomi Indonesia. Emang kita siapa? Dia datang ke sini untuk menikmati kue pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi modalnya apa? Kita ciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat, iklim investasi yang baik. Udah ada tadi semuanya. Begitu terjadi, mereka akan beramai-ramai masuk ke sini, saya akan jual mahal sedikit. Ngapain saya minta-minta? Kalau mau masuk, oh iya, di atas, tangan kita di atas. Tapi kita minta. Tapi kan gaya mintanya. Saya selalu begitu, kalau debat sama siapa, tangan saya selalu di atas. Saya nggak mau mempermalukan Indonesia dimanapun. Contohnya apa? Ini contoh nih. Suatu saat Indonesia berdiskusi dengan Bank Sentral Cina untuk menaikkan bilateral agreement di mana kita bisa pakai uang yuan di sini, Cina pakai rupiah di sana. Nggak lama nggak dipakai kan, udah mau expired, mau ditingkatin naiknya dari 20 miliar dolar ke 30 miliar dolar. Negosiasilah kita. Saya sih bukan bidang saya di maritim. Tapi bos saya tuh emang menteri segala urusan kayaknya tuh. Pur, kau datang ke negosiasi sana. Lupa bukan urusan saya. Udah lu kawal aja. Oke. Datang saya kawal sana, tak. Negosiasi lah. Gubernur Bank Sentral Cina, stafnya atau 3 orang, di sini 3 orang juga. Salah satu saya yang dari maritim tersesat. Diskusi moneter, pinjaman luar negeri, keuangan nggak ikut. Biar kita hajar terus dia tuh. Biar sama gabut dia nggak kerja. Komisaris lagi. Jadi gini, waktu negosiasi itu kita bilang ke Gubernur Bank Sentral Cina, Pak Gubernur, saya harap dipertimbangkan, ya di bawah lah. Oh gini. Saya kan nggak berhak ngomong, saya kan maritim. Gue lihat sompret. Kita ngemis-ngemis sama Cina. Orang Cinanya, kalau bisa dipertimbangkan, ya bisa dipercepat Pak ini, gini. Wah nggak tahu lah, kita masih menghitung, masih ini orang Cina itu. Gua nggak tahan. Ya, namanya orang iseng. Saya ngomong ke Gubernur Cina, Pak Gubernur, menteri saya mau ke Cina bulan depan. Dia akan ngomongin bilateral swap agreement ini. Dia akan ketemu dengan 2 Menko di Cina. Bosnya gubernur. Jadi di sana tuh nggak independen seperti sini. Dikuasai pemerintah dan dia di bawah 2 Menko perekonomian. Menko di sana, satu perekonomian, satu apalah. Baru dia kata, mau ke sana? Iya. Jadi gini Pak Gubernur, ini saya akan bicarakan dengan menteri itu, bos Anda lah kira-kira gitu. Jadi Anda harus siapkan dengan baik, jangan sampai nanti Anda susah. Langsung dia, gue sikat. Habis itu dia bilang gitu, saya bilang apa? Ya udah, kamu bisa selesaikan seminggu nggak? Bisa. Jadi walaupun kita minta duit, kita hajar dia. Kita menang. Waktu 1 bulan berikutnya ke Cina langsung dikasih sama bosnya sana. Jadi kita nggak even minta persetujuan si gubernurnya, kita masuk ketemu atasnya. Waktu even nggak ini makan siang, Pak Luhut bilang, gimana masalah itu bilateral? Oh sudah kita itu udah CRS, kita makan aja sekarang. Jadi 1 detik selesai.
besoknya tanda tangan. Jadi gitu, walaupun kita minta-minta, kita selalu di atas, bolehlah sombong. Tapi untuk mewakili negara harus sombong terus. Apa lagi mau cerita lagi? Masih ada kan? Udah habis waktunya? Habis. Oh. Udah habis katanya waktunya. Oh belum. Satu cerita lagi ya. Apa lagi ya? Kalau ini habis orang bilang si Purbaya nggak pengalaman internasional apaan? Tahu nggak Anda wilayah udara Singapura? Udara yang dikendalikan oleh Singapura, FIR, Flight Information Region. Kan baru dikembalikan ke Indonesia baru-baru ini kan, setelah sejak tahun 40 dikuasai Singapura. Jeleknya apa? Karena wilayah udara air traffic controlnya diketuai Singapura, kalau presiden mau ke Riau, dia minta izin Singapura. Karena mereka yang kontrol wilayah udaranya. Angkatan udara kita mau ke Natuna, dikendalikan oleh Singapura. Kacau lah. Dulu pernah ada usaha untuk mengembalikan itu. Cuman susah sekali. Karena orang kita juga senang itulah. Mata-mata Singapura sampai Indonesia. Waktu rapat mengenai masalah itu, saya rapat dalam 1 jam sampai ke Singapura. Dalam 2 jam sampai ke saya. Bahwa Singapura udah tahu. Dia nggak tahu kita juga punya mata-mata. Mas udah sampai kita. Oke. Jadi kita kalian basically pada akhirnya debat lah ke ini. Kita ketemu tim kecil ke Singapura, ketemu Perdana Menteri, Teo Chikin itu wakil Perdana Menteri ya, yang senior, yang jago banget tuh. Debat, Pur biar gue masuk dulu, kata Pak Luhut. Masuk dia. 5 menit nggak keluar. 15 menit nggak keluar, setengah jam nggak keluar, 45 menit dia buka pintu, seret. Masuk Pur. Satu-satu kita masuk dua jadi 3-3. Debatnya udah berdiri, nggak duduk, meja di sini kita berdiri tuh. Saya bilang gini, Pak Teo, by international law UNCLOS, wilayah terluar kita sama langit-langitnya adalah kedaulatan Indonesia. Nggak bisa, UNCLOS akan dirubah. Tidak, UNCLOS sudah final dan nggak ada diskusi lagi. Ini hukum internasional yang berlaku. Wah gini. Terus dia bilang gini, dulu kami kenapa tanda tangan UNCLOS? Karena UNCLOS tuh hukum internasional ya, laut, udara gitu ya kira-kira ya, hukum laut lah. Terus dulu kami setuju UNCLOS karena Indonesia berjanji kepada saya ke Singapura untuk memberikan sesuatu ke kami sesuai dengan permintaan kami. Wah, gue bilang bahaya juga nih. Tapi kita belagak-gagah kan. Kalau Indonesia janji dengan kamu, saya akan honor janji kamu. Gue yang mutusin tuh, padahal gue cuma deputi. Tapi masalah itu gue putusin aja. Saya akan kasih ke kamu. Cuman sekarang kasih tahu saya. Dulu kamu janjinya dengan siapa di Indonesia? Yang kedua, mana surat perjanjiannya? Dia bingung. Nggak ada. Gue udah tahu nggak ada sih. Makanya gue baru kasih. Kalau ada gue kasih lo. Nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada kita balik ke hukum internasional. Itu adalah wilayah Indonesia. Dia udah nyerah. Itu yang orang pintar nyerah sama saya, Pak. Oke, kami mengakui itu adalah sovereignty Indonesia. Oke, kalau gitu. Tapi kami minta kebutuhan kami diperhatikan. Oke, kita masuknya pakai wilayah area kerjasama. Kita akan kerjasama. Tapi udah jelas itu punya kita. Itu udah signifikan sekali kemenangan di situ. Terus dia bilang, oke, kalau gitu kita mau kerjasama. Kami butuh 1, 2, 3, 4. Granted. Jago gua. Masuklah wilayah itu. Tapi habis itu prosesnya terserah. Habis itu saya keluar. Tapi sudah diambil sebagian sekarang. Jadi udah di bawah kita. Jadi ya lumayan lah kita, Pak. Nggak bodoh-bodoh amat. Jadi internasional juga pengalaman banyak yang lain. Tapi waktunya mungkin sudah habis. Yang jelas gini.
kita bisa menjalankan kebijakan ekonomi yang komprehensif, yang sinkron antara moneter, fiskal, dan real sektor. Itu yang bisa mendorong ekonomi kita tumbuh ke arah yang lebih cepat lagi ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Pak Purbayu Sadewa, Menteri Keuangan Republik Indonesia, untuk mohon tetap berada di atas panggung untuk menerima token of appreciation. Kami mengundang dengan hormat Eksekutif Chairman Universe Bapak Enggar Tias Lukita untuk naik ke atas panggung dan memberikan plakat kepada Bapak Purbaya. Baik, kami mohon Bapak Purbaya dan Bapak Enggar untuk dapat berfoto bersama. Kami persilakan awak media dan tim dokumentasi untuk mendokumentasikan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Untuk berikutnya mohon tetap berada di atas panggung Bapak Purbaya dan Bapak Enggar Tiaso. Kami mengundang jajaran direksi dan pimpinan redaksi Universe untuk bergabung bersama Bapak Purbaya dan Bapak Enggar Tiaso di atas panggung. Baik. Mari kita mengabadikan momen yang luar biasa ini. Sudah bersiap? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang terhormat Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia Bapak Purbayu Sadewa untuk dimohon dan kami persilahkan kembali ke tempat dan melanjutkan agenda berikutnya. Terima kasih juga kepada Bapak Enggar Tias Lukita dan seluruh jajaran direksi dan pimpinan redaksi Universe untuk kembali ke tempat. Baik, kami juga ingin mengucapkan terima kasih untuk seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya Investor Daily Summit 2025 ini. Terima kasih kepada PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, PT Astra International Tbk, Peluang, Pupuk Indonesia, Bursa Efek Indonesia, Cleo, PT PLN Persero, Pertamina Gas Negara, PT Jalin Pembayaran Nusantara, ICDX Group, Asuransi Stako Mandiri, Petrodrill Manufaktur Indonesia, Batamex Shipyard, Nohatu Shipyard, Merpati Maintenance Facility, PT Telkom Indonesia Persero Tbk, PT Jaminan Kredit Indonesia, RMK Energy, dan Taroto Foundation. Akhir kata, saya Iqbal Suitami Harja pamit undur diri. Sampai jumpa di Investor Daily Summit 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
Apa